Halo, kita jumpa lagi dalam obrolan bersama saya, Kang Hasan. Kali ini topiknya tentang agama. Kebetulan dalam minggu kemarin kita semua tahu berita ada orang, entah siapa, saya juga tidak terlalu detail tahu namanya, yang dia populerkan adalah Muhammad Kece, yang ditangkap dengan tuduhan menista agama Islam, dan kemudian itu disusul dengan penangkapan Yahya Waloni yang juga dikenai tuduhan sama. Yahya Waloni dituduh menista atau menodai agama Kristen. Nah, kalau dilihat dari profilnya, dua orang ini adalah dua orang yang pindah agama, ya. Si Muhammad Kece ini sepertinya saya nggak bisa bilang pasti, sepertinya orang Muslim yang pindah ke Kristen. Sebaliknya Yahya Waloni itu orang Kristen yang pindah ke agama Islam. Kemudian mereka masing-masing mengungkapkan buruknya atau kesalahan ajaran agama lama mereka, sehingga itu menyinggung perasaan orang lain, ya, yang menganut agama tersebut, dan itu kemudian dituduh dengan penodaan terhadap agama atau pelecehan. Nah, sebenarnya siapa sih orang-orang ini dalam pengertian kenapa mereka begitu? Ya, ini cara beragama seperti apa sih? Kalau menurut saya, ya, saya istilahkan ini penganut agama yang rese. Kenapa? Karena dia meyakini agama dia, tapi dengan menyalah-nyalahkan agama lain, ya, turut campur dalam urusan agama orang lain. Untuk apa, gitu ya? Ini persoalannya. Jadi siapa sih mereka ini? Di kalangan Islam itu ada orang yang memang hobi mengutak-ngatik ajaran atau isi kitab orang-orang Kristen. Tujuannya bukan untuk memahami ajaran Kristen itu, tapi untuk menyalahkannya. Nah, sebaliknya di kalangan Kristen itu juga ada orang yang hobinya menggali ajaran Islam, ya, mengutak-atik ayat, ditafsirkan sesuai selera dia. Sama tadi orang Islam yang mengutak-atik ayat-ayat Alkitab itu juga sama, menafsirkan sesuai selera dia. Nah, kemudian mengatakan, oh, itu salah. Mengatakan bahwa ajaran agama itu salah. Bahkan misalnya orang Islam mengatakan bahwa yang dilakukan orang Kristen itu bertentangan dengan yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, sama sebaliknya, yang model-model si Muhammad Kece ini tadi adalah orang-orang yang mengatakan bahwa yang dilakukan oleh orang Islam itu salah menurut tafsir dia terhadap Al-Quran. Udah biasa, itu udah sering. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas, ini apa sih? Kita bisa melihatnya seperti orang agama A itu para pemain bola voli. Agama B itu pemain sepak bola. Sama-sama pakai bola, tapi aturannya berbeda. Nah, yang saling menyalahkan itu tadi sama seperti pemain bola voli mengkritik pemain sepak bola. Oh, salah itu, ya, salah kok pakai kaki, harusnya pakai tangan. Dan bola tidak boleh mantul ke lapangan, tidak boleh jatuh ke tanah. Atau sebaliknya,
Main sepak bola kritik, nggak boleh pakai tangan, itu handsball, harus pakai kaki. Itu sama seperti itu. Kenapa? Karena agama itu soal keyakinan. Orang Islam yakin isi kitabnya begini, 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 begini. Orang Kristen yakin isi kitab begini, 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 begini. Kitabnya beda, Tuhannya beda. Tapi mau dianggap sama. Mau dianggap boleh seseorang dari agama lain itu melakukan kritik terhadap agama. Suatu agama berbasis pada iman dia, ini kan konyol. Konyol. Kenapa konyol? Karena mereka berasumsi bahwa bolanya tadi sama, permainannya sama, padahal beda. Ya, orang Islam menganggap Isa Al-Masih itu adalah Yesus Kristus. Lo kan sama memang. Ya, yang mengatakan sama siapa? Apa dasarnya? Hanya persepsi yang mengatakan bahwa oh itu sama. Menurut persepsi orang Islam, Yesus Kristus itu adalah Isa Al-Masih. Padahal belum tentu sama, tidak tahu, kita tidak tahu. Apakah yang dimaksud itu memang itu? Kalaupun iya sama tokohnya, ya, potretnya dibangun berbasis pada iman masing-masing. Nggak bakal ketemu. Jadi ini hal yang sebenarnya sangat konyol, tapi memang sudah berlangsung berabad-abad. Ini sudah abad 21, Islam itu lahir abad ke-7, Kristen lahir abad ke-0 gitu ya. Setidaknya sudah 14 abad lebih. Ini bertikai soal yang satu ini gitu. Masing-masing mengatakan bahwa dialah yang benar. Nah, mana yang benar? Tidak ada. Dalam pengertian, ya menurut orang Kristen iman dia itulah benar. Menurut orang Islam iman dia itulah benar. Tidak akan ada pernah titik temu. Ya. Sama seperti permainan bola voli dan sepak bola tadi, nggak akan pernah ada titik temu. Ya, sama-sama bola sekalipun, tapi sebenarnya bolanya beda gitu loh. Ya, sama-sama membicarakan subjek yang tadi saya katakan misalnya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, tapi sebetulnya kalau kita pikir-pikir lagi itu subjek yang sedang dibahas itu sebenarnya berbeda. Karena dalam hal agama ini kita tidak akan pernah bertemu dengan yang namanya fakta objektif. Yang ada adalah kesimpulan-kesimpulan subjektif, dan itu mau diadu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi, itu konyolnya luar biasa. Ya, konyolnya luar biasa. Misalnya orang Islam itu mengkritik ya bahwa ayat-ayat atau isi kitab Injil, the Bible itu keliru, dipalsukan dan sebagainya. Ya, itu pandangan umum, bukan umum, tapi banyaklah orang Islam yang berpandangan seperti itu. Dan khususnya orang-orang yang tadi membahas ajaran Kristen menurut pandangan Islam tadi, ayat-ayat itu keliru, ayat-ayat itu dipalsukan misalnya. Tapi pada saat yang sama mereka mengutip ayat-ayat itu untuk membenarkan pendapat mereka, untuk membenarkan Islam, bahwa memang sudah ada dalam Injil itu berita-berita tentang akan adanya ajaran Islam, membenarkan Islam dan seterusnya. Yang sama konyolnya orang Kristen itu juga ada mengutip ayat ini, bahwa ayat ini itu sebenarnya ini yang dimaksud oleh ajaran Kristen, gitu kan? Ini kekonyolan yang luar biasa. Kenapa sih? Ya, orang ingin meyakini bahwa agama dia benar, itu bagus. Silakan yakini agama Anda benar. Tapi yang dilakukan ini adalah membangun keyakinan tentang kebenaran agama sendiri dengan membangun persepsi dia sendiri
persepsi bahwa agama orang lain ini salah. Ya ibaratnya orang mau mengklaim bahwa lampu saya ini paling terang. Caranya bagaimana? Matikan lampu orang lain. Ya, saya ini paling kaya. Caranya gimana? Miskinkan dulu orang lain. Itu kan lucu. Anda tidak butuh kesalahan pada agama orang lain, pada iman orang lain untuk meyakini bahwa agama Anda itu benar. Yakini saja agama Anda. Ya. Tidak perlu mencari kesalahan pada agama lain untuk meyakini bahwa agama Anda benar. Tidak ada nilainya, nggak ada kepentingannya. Itu cuman akhirnya justru tampak seperti orang tidak percaya diri. Agamaku ini benar nggak? Jangan-jangan salah. Cek dulu. Oh enggak, dia salah. Ini udah benar nih. Kan begitu. Kalau kita yakin, oh ini agamaku benar. Orang lain gimana? Bukan urusan saya. Terserah dialah mau apa. Ya, agama saya benar. Ini keyakinan saya. Sudah selesai sampai di situ. Kita nggak perlu utak-atik agama lain. Nah, yang sering saya sampaikan, fokuslah dalam beragama itu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang universal, yang orang lain gak akan protes. Ya, Anda beragama misalnya diajarkan dalam agama untuk bantu orang lain, ya, menolong orang yang membutuhkan. Kalau Anda perbanyak itu, orang agama lain pun gak akan ribet. Gitu. Ya ada sih yang ribet, nanti dituduh mau ngajak-ngajak pindah agama. Bukan itu maksudnya. Maksudnya bantulah orang lain, ya selesai. Ya, berbuat baiklah. Berbuat baik itu gimana? Ya, kalau di jalan ya tertib lah. Anda berada di ruang publik, tertib lah. Ya, jangan sampai pola Anda tuh mengganggu orang lain. Nah ini diajarkan oleh setiap agama. Ya kan? Jangan buat keributan. Bantu orang lain. Sebenarnya ya, kalau kita ngomongin agama itu ya, untuk sekadar jadi orang baik dalam rumah tangga aja, ya, jadi ayah yang baik, jadi suami yang baik, atau jadi istri yang baik, jadi anak yang baik, kita tuh udah kehabisan energi loh. Masih ada begitu banyak kebaikan yang belum sanggup kita lakukan sebagai manusia. Ya, jadi ayah yang baik itu berat, susah, dan banyak yang belum bisa sebenarnya. Jadi warga negara yang baik itu lebih sulit lagi. Jadi warga masyarakat yang baik itu lebih sulit lagi. Kalau Anda fokuskan diri Anda untuk melakukan hal-hal itu Anda sudah kehabisan energi. Herannya kok masih ada orang yang mau memakai energinya untuk ngerecokin ajaran agama orang lain. Janganlah. Ya. Lakukan saja apa yang menurut ajaran Anda baik, ajaran agama Anda baik, dan memang ketika ditampilkan keluar ke khalayak itu memang efeknya baik, orang mengakuinya sudah. Tidak perlu Anda ngeresei agama orang lain, nggak ada gunanya. Ya. Itu hanya kepuasan semu, ya, yang sebenarnya kepuasan falasi. Ya. Secara keseluruhan yang dianut atau dilakukan oleh orang-orang seperti Waloni dan si Muhammad Kece ini adalah strawman fallacy. Ya, dia membangun opini atau keyakinan tentang sesuatu, ya berbasis pada pemahaman dia yang keliru. Kemudian yang keliru itu dia ketawain sendiri, dia kritik habis-habisan. Itu salah. Jadi cukuplah Anda beragama dengan yakin bahwa agama Anda itu benar. Kemudian perbanyaklah perbuatan-perbuatan baik yang diakui bersama. Datangkan manfaat untuk orang lain sebanyak mungkin. Itu jauh lebih penting daripada ribut yang akhirnya ya ujungnya ke
penjara misalnya. Ya. Tidak bisa, kalau menurut saya tidak bisa ajaran Islam itu dipakai untuk menyalahkan ajaran Kristen. Sebaliknya tidak bisa ajaran agama Kristen itu dipakai untuk menyalahkan ajaran agama Islam. Persis seperti tidak bisa peraturan sepak bola dipakai untuk menyalahkan orang yang sedang main bola voli. Sebaliknya tidak bisa aturan permainan bola voli dipakai untuk menghakimi orang yang sedang main sepak bola. Itu salah kaprah, salah nalar. Maka sekali lagi, beragamalah dengan benar, jalankan agama Anda, datangkan manfaat sebanyak mungkin untuk orang lain, sebarkan kasih sayang, ya, Rahman dan Rahim kepada semua orang, dan tidak hanya orang tapi juga kepada lingkungan. Anda akan jadi orang yang baik dan jadi orang yang lebih baik lagi. Jadi orang yang bermanfaat untuk keluarga, anak-anak, dan seterusnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap jaga kesehatan.